Itu juga yang membuat kadang-kadang laki-laki, anak laki-laki, saya punya anak laki-laki bu, walaupun anak laki-laki senang bermain, tapi kalau ibu sakit dia yang jaga ibu. Betul bu? Anak saya 4 laki-laki waktu kecil, kalau saya sakit dan saya masuk rumah sakit, dia jaga di pintu kamar. Kalau ada yang besuk, walaupun sambil main tangannya, dia begini, mau apa? Ibu aku sakit, ibu aku sakit, mau apa? Mbak Bibi. Jadi laki-laki itu memang dari kecil Allah kasih hipotalamus. Jadi nggak usah celah anak laki, kamu nggak ada tanggung jawabnya, itu hati-hati. Padahal dia dari kecil Allah kasih hipotalamusnya besar. Laki-laki selalu dari kecil bertanggung jawab. Ibu mending bilang sama anak laki, alhamdulillah nak, kamu punya tanggung jawab besar, kamu jaga ibumu walaupun masih kecil. Kenapa? Omongan kita kan masuk ke badan dia kan, ke telinga dia kan, dan dia sesuai. Kenapa? Otaknya, hipotalamusnya besar. Bu Aisyah, anak laki saya seneng main boneka. Bahayakah itu? Bahaya kalau ibunya yang ngomong bahaya. Kamu nih kayak perempuan. Nah itu omongan ibunya yang bahaya. Kenapa sih anak laki main boneka? Boleh kah? Boleh, asal ibu ngomong yang baik. Anak laki main boneka gitu, kita bilang, ya Allah nak, kamu nanti jadi ayah yang bisa gendong anakmu. Keren gak bu? Keren. Banyak anak bapak-bapak nggak mau gendong anak ya, kenapa? Waktu kecil lagi main boneka, ibunya udah ribut, udah ribut. Kayak perempuan main boneka, masuk di sini. Makanya gede dia nggak mau gendong anaknya. Sudah jadi bapak nggak mau gendong anaknya. Bisa paham bu? Bu Aisyah, anak laki saya seneng masak. Bu, masak bukan punya perempuan, masak itu bakat. Ada di sini, namanya kecerdasan naturalis. Jadi kalau anak laki masak bilang, ya Allah, kamu punya hobi kecerdasan naturalis. Gitu ngomongnya, keren. Apa bu? Kecerdasan naturalis. Memang kalau lulusan majelis talim keren. Dan biasanya ibu siapa yang suka masak bu? Yang suka masak banget, pasti seneng tanaman bukan? Pasti juga seneng pelihara binatang bukan? Minimal burung, kucing kan itu. Nah itu berarti kecerdasan yang seneng masak, seneng tanaman, seneng binatang, itu kecerdasan naturalisnya dominan. Bu Aisyah, saya seneng masak doang sama tanaman. Berarti agak turun dikit kecerdasan naturalisnya. Bu Aisyah, saya mah seneng masak doang, nggak seneng tanaman, nggak seneng binatang, berarti agak turun lagi. Bahkan chef laki-laki itu lebih enak bu. Kenapa? Laki-laki karena ini ada lagi nih laki-laki ya, ini namanya corpus callosum nih. Laki-laki lebih tipis. Makanya laki-laki kalau mengerjakan sesuatu di depannya, dia konsentrasi. Dia tidak terpengaruh kanan kiri. Kenapa? Karena pendengarannya menurun. Maka laki-laki kalau lagi masak, konsentrasi, pendengaran menurun, jadi tidak terganggu sekeliling. Kalau perempuan, korpus kolosumnya Allah kasih tebal. Kalau laki-laki hipotalamus, perempuan korpus kolosum. Karena lebih tebal, makanya perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Ya nggak bu? Masak, suapin anak, balas WA, kakinya ngepel begini ya. Pantatnya tutup lemari bisa. Makanya kadang kalau kita memasak makanan itu nggak konsentrasi karena kita bisa mengerjakan. Itulah makanya lebih enak chef laki-laki. Cuman dampaknya karena chef laki-laki itu konsentrasi, pendengaran menurun, dipanggil nggak dengar. Ayah, ayah, ayah. Makanya banyak bapak-bapak bilang sama saya heran Bu Aisyah, istri saya kalau manggil melotot. Saya bilang sama tuh bapak, Pak, itu maaf ya, itu panggilan ketiga. Yang istri bapak cantik panggilan pertama sama kedua. Karena bapak nggak nengok, dia marah. Kan gitu ya? Abi, pertama lembut kan? Nggak nengok dia. Abi, nggak nengok. Abi, pas muka kita jelek dia nengok. Ngerti bu? Itu karena otaknya laki-laki Allah kasih korpus kolosumnya lebih tipis. Tapi itulah laki-laki, makanya kalau mengerjakan sesuatu dia cepat konsentrasi. Kalau ibu punya anak laki dan ibu bilangin kamu nih nggak bisa konsentrasi, hati-hati, itu salah bu. Dan itu jadi doa.
Yang tadinya dia bisa konsentrasi karena ibunya ngomong begitu, ditangkap oleh telinganya, akhirnya tidak konsentrasi betulan. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Ya ibu ngomonglah seperti yang ibu mau, tapi dia pecicilan nih anak. Terus aja ngomong Bu, insya Allah badan ini anak akan mengikuti omongan ibunya. Sampai berapa lama Bu Aisyah? Tergantung ibu ngomongnya pas umur berapa dia. Otak laki-laki baru sempurna, otak kiri kanannya di atas 20 tahun. Jadi kalau ibu ajarin anak laki masih umur 3 tahun, sabarlah, nanti dia mengerti setelah mahasiswa. Makanya ibu gemes ya. Siapa punya anak laki-laki? Gemes Bu? Ibu, laki-laki, anak laki-laki jagain ibu. Kenapa? Hipotalamusnya lebar. Anak laki nggak mau jagain bapaknya. Kenapa? Bawah sadar laki-laki tahu bahwa bapaknya juga hipotalamusnya lebar. Ngapain dijagain? Jadi anak laki-laki jagain ibunya. Si bapak merasa istri saya dijagain anak laki saya, maka saya jagain anak perempuan saya. Siapa yang anaknya laki semua belum ada anak perempuan? Tambahin Bu, supaya bapaknya jagain. Nanti bapak cemburu. Ya, ibu punya anak 3 anak laki-laki, tuh kan istri saya dijaga sama 3 anak laki-laki. Saya jagain siapa? Hati-hati Bu. Laki-laki selalu ingin menjaga wanita. Siapa yang masih bisa punya anak? Yang anaknya laki semua, tambahlah Bu. Yang anaknya perempuan semua, tambahlah laki-laki juga. Kenapa? Tuh anak perempuan yang jagain bapaknya. Ibu jagain siapa? Bu Aisyah, saya sudah menopause. Ya terpaksa kalau begitu mah. Tunggu anak mantu. Ya anaknya perempuan kan pasti punya suami laki kan? Jangan heran nanti suami anak kita dia jaga istrinya dan jaga kita karena kita nggak punya anak laki. Paham tentang ini Bu? Kenapa? Otaknya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu karena hipotalamus laki-laki lebih lebar 2,5 kali. Ya kita nggak boleh meremehkan laki-laki. Ya. Itu juga yang membuat suami kalau lagi naik mobil sama istrinya itu selalu ingin jaga istrinya. Makanya kalau ada motor nyalip, ojek nyalip, marah itu laki-laki. Betul Bu? Dia pasti marah dan dia marahin itu orang. Ya, nggak ada matanya tuh ojek, kan gitu ya. Semua laki-laki walaupun rajin taklim dia marah Bu. Tapi lebih marah lagi kalau istrinya belain orang lain. Istrinya bilang, udahlah Pak, istighfar, mungkin dia nggak lihat, itu tambah marah Bu. Maka supaya kita ya mengerti bahwa oh suami saya itu marah karena jagain saya, ibu harus support dia. Nggak ada matanya tuh ojek, bener Mas, nggak ada matanya tuh ojek ya. Gitu. Ibu jangan belain orang lain, ngapain juga dia nggak denger. Kenapa? Suami kita jagain kita. Ya? Yang istighfar ibu aja jangan suruh suami. Tersinggung kalau suami lagi begitu disuruh istighfar. Kita aja astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insya Allah istighfar kita yang kelima suami ngikut. Istighfar juga dia nanti. Ya? Kurang ngajar orang itu, bener Mas, kurang ngajar orang itu ya. Nah gitu caranya. Ini namanya mensupport. Bukan ngompain. Kalau ngompain kita kejar masa, itu ngompain. Paham tentang ini Bu? Supaya suami nggak dongkol sama kita Bu. Kadang bawah sadarnya laki-laki dongkol. Kenapa? Dia sebetulnya jagain kita, tapi kita belain orang lain. Itu dia marah. Saya setelah tahu ilmu itu nggak pernah lagi belain orang lain. Selalu bela siapa yang nyetir. Apakah anak laki-laki saya, apakah siapapun laki-laki, saya belain dia. Kenapa? Laki-laki bawah sadarnya selalu mau melindungi orang yang di dalam mobil kalau dia bawa mobil. Sampai sini paham ya Bu? Karena otaknya. Ya. Dan laki-laki kalau sudah jadi suami, dia jaga keamanan dirinya, menjaga keamanan istrinya, menjaga keamanan anaknya, menjaga keamanan rumahnya, menjaga keamanan ekonomi. Kalau suami kita bekerja pada negara, dia menjaga keamanan negara. Minimal Pak RT itu menjaga keamanan negara. Selingkuh RT itu juga keras kerjanya. Dan kita harus support. Ya. Apalagi hipotalamus ini pusat lapar dan haus. Lebih cepat siapa lapar, laki atau perempuan? Maka perhatikan makan minum suami dan anak laki.
Ya, kalau anak laki atau suami sampai di rumah, ucapan yang paling senang dia dengar adalah, Abi sudah makan, Adek udah makan deh, Abang udah makan nak. Itu ngomongnya gitu Bu. Kenapa? Cocok sama otaknya. Bu Aisyah bukannya dia habis pesta makan, nggak apa-apa, tetap tanya. Suami pulang jam 2 malam tanya, Abi udah makan? Udah, Alhamdulillah. Jam 2 malam. Yang repot, Abi udah makan? Belum. Oh. Saya memang jelas-jelas gak bisa masak. Biasanya saya pesan GoFood terpaksa, ya, minimal ceplok telur. Tapi suami saya seneng kalau saya tanya, sudah makan Mas? Sudah makan Ayah? Sudah makan Abi? Ya, Mas Lanang sudah makan nak? Saya udah tahu dia pergi makan. Mas Lanang sudah makan. Tapi itu cocok sama otaknya. Paham ya Bu? Apalagi, maaf, hipotalamus pusat syahwat birahi. Makanya jangan heran kalau anak laki kita sudah mulai akil balik, ya, omongannya itu sudah sekitar tentang masalah lawan jenisnya. Ibu nggak usah marahin. Umi, aku seneng banget. Sama siapa? Ada tuh perempuan aku di kelas. Siapa namanya? Tanya aja. Aja cerita dulu, walaupun ibu deg-degan kan? Halo. Siapa namanya nak? Mutia Bu. Apanya yang kamu senang? Ya, cantik. Semua otak laki-laki pertama kali dia lihat perempuan, yang pertama adalah kecantikannya memang. Itu juga sunatullah. Ya. Terus apalagi nak? Gali. Apalagi nak? Anak orang kaya Bu. Itu juga fitrah. Ya. Apalagi nak? Dia sholatnya, ya Allah Bu, sholatnya taat banget. Ya. Dia selalu ajak teman-temannya sholat. Kok kamu tahu? Ya aku liatin. Artinya kita paham anak kita selain kategorinya cantik, ya, dia kaya, kemudian anak ini pandai, ya, dia juga taat sholat. Kenapa? Karena memang laki-laki dianjurkan oleh Nabi untuk cari istrinya kategorinya itu. Iya kan Bu? Cantik, ya, derajatnya, keluarganya punya derajat, ya, cerdas dan taat ibadah. Tapi kalau tiga-tiganya nggak ada, yang nomor 4 yang kita carinya. Jadi jangan heran. Saya Bu punya pasien gay. Gara-garanya apa? Waktu kelas 5 SD dia bilang sama uminya, Umi, aku suka banget sama teman perempuan duduk di depan aku. Uminya terlalu berespon keras. Siapa? Perempuan? Nggak boleh. Kamu main sama laki-laki, muhrimu laki-laki, nggak boleh sama perempuan ya. Apa yang terjadi? Semester 3 jadi gay. Kenapa? Omongan uminya terekam. Apalagi anak masih SD Bu. Tapi saya paham uminya kenapa ngomong kayak gitu. Dia takut anaknya berpacaran kan. Tapi boleh nggak omongannya diatur? Umi, aku suka sama siapa nak? Temanku perempuan. Alhamdulillah. Itu fitrah nak, itu fitrah. Oh boleh Bu, Umi. Iya itu fitrah nak. Allah yang ciptakan laki-laki suka sama perempuan. Kalau sudah akil balik ya, perempuan suka sama laki-laki, itu fitrah. Yang diminta adalah jaga pertemanannya. Jaga pertemanannya. Ya, Allah ajarkan dalam bentuk agama Islam, laki-laki dan perempuan hanya berdua, itu dilarang nak. Kenapa? Godaan setannya banyak. Oh gitu. Tapi aku suka ibu, misalnya gitu. Boleh nggak aku nonton sama dia? Boleh. Tapi ajak temen yang lain ya. Anak saya yang keempat gitu jaler waktu di SMP, dia suka sama teman perempuannya. Mau dia ajak nonton, dia ajak temennya. Makanya bilang sama saya, Bu, aku minta uang boleh? Mau apa nak? Mau nonton. Berapa orang nak? 20. Kok banyak banget? Lah kan ibu bilang kalau mau ajak nonton temen yang aku suka, ajak temen yang lain. Terus kenapa jadi 20? Aku ngomong depan kelas, siapa yang mau ikut nonton? 20. Mau nggak mau, saya harus modalin juga. Oh oke, iya nek gitu. Jadi yang dijaga pertemanannya. Tapi bahwa dia naksir dengan ya berbeda jenis, itu fitrah. Tolong omongan itu harus diatur. Kenapa? Sistem saraf anak menangkap kalimat ibunya, dan itu jadi doa. Sampai sini sepakat dulu Bu. Alhamdulillah ya.
Dan suami tentu karena syahwat birahinya laki-laki lebih lebar, dan dia bersamaan tempatnya dengan tempat tanggung jawab atau tempat menjaga keamanan ekonomi, maka suami kita kalau sudah capek bekerja di luar, dia harus dirilekskan, maaf, dengan hubungan intim suami istri. Berapa hari sekali sih Bu Aisyah? Rata-rata 3 hari sekali. Kalau dia capek banget 2 hari sekali. Terlalu capek sehari 2 kali. Ibu sanggup kan? Insya Allah sanggup kan? Ya Allah Bu Aisyah, umur 60 tahun 60 tahun laki-laki tetap begitu Bu. Cuman mungkin agak renggang. Ya, agak renggang. Paham ya Bu? Sayang. Apa-apa dibawa keluar aja dulu. Jadi Ibu, ya, karena otak laki-laki hipotalamusnya lebar dan syahwat birahinya juga besar, memang kita sebagai istri yang masih ada suaminya, yang masih ada pasangannya, harus siap sedia bila diajak hubungan intim suami istri. Sampai sini sepakat ya Bu? Karena memang fitrahnya. Gimana Bu Aisyah? Saya sakit-sakitan, makanya minum madu. Minum madu supaya kuat. Di madu yang gak kuat.